Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fitri Nurindasari. Saya Kartika Tirtadipta Susita. Saya Risnawati. Saya Rizky Dulsari. Saya Surya Putra Parita. Di sini kami akan menyajikan laporan angket yang dilakukan di SMA PGRI 83 Legok tentang tema Literasi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital di tingkat SMA meliputi kemampuan menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara bijak dan tepat. Hal ini didukung oleh sarana di sekolah seperti handphone, laptop, notebook, dan proyektor. Landasan teorinya mengacu pada Glister 1997 yang menganggap bahwa literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara kritis. Tujuan dan konteks perkembangan pendidikannya yaitu agar peserta didik tidak hanya mampu mengakses informasi pendidikan, saat ini dituntut untuk berinovasi dan beradaptasi dengan cepat karena semua aspek kehidupannya beralih menjadi berbasis digital. Perubahan ini juga memengaruhi pola interaksi siswa yang kini belajar dan berinteraksi melalui media sosial di luar kelas. Peranan penting literasi digital yaitu menjadi kemampuan dasar yang sangat penting agar siswa mampu memilih, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara bijak dan aman di dunia maya. Adapun implikasinya berdasarkan angket yang kami buat tentang sikap siswa terhadap apa itu literasi digital dalam pendidikan. Sikap siswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk belajar, berkolaborasi, dan memahami isu internasional sangat menentukan. Sikap positif akan berkembang menjadi individu yang mahir dan mampu bersaing. Siswa dengan sikap tidak positif akan mengalami ketertinggalan dalam persaingan global. Secara keseluruhan, bab pendahuluan ini menekankan bahwa literasi digital adalah kunci bagi siswa SMA atau SMK untuk berhasil dan bersaing di dunia yang didominasi oleh teknologi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori dalam laporan ini. Awalnya, literasi berarti kemampuan membaca dan menulis secara tradisional. UNESCO menekankan bahwa makna literasi perlu diperluas mengikuti perkembangan zaman. Glister 1997 menekankan literasi digital adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital secara tepat. Bowden menjelaskan literasi digital merupakan gabungan dari literasi komputer dan literasi informasi, berkembang sejak komputer dan internet digunakan secara luas. Menurut Howe, literasi digital mencakup membuat, mengolah, dan membagikan informasi dalam berbagai bentuk dengan memilih teknologi yang sesuai. Literasi digital ini menjadi kompetensi penting di era modern agar individu mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Yang kedua, yaitu sikap dalam psikologi. Sikap merupakan salah satu unsur penting dalam psikologi. Sikap diartikan sebagai kondisi mental atau emosional seseorang dalam merespon suatu situasi.
Terong menjelaskan, sikap adalah kesiapan mental atau emosional untuk bertindak dalam situasi tertentu. Alport dalam Gebel menjelaskan, sikap dibentuk melalui pengalaman dan mempengaruhi respon individu secara langsung. Profesor Dr. Jali menjelaskan bahwa definisi sikap ini bervariasi tergantung fokus masing-masing. Fungsi sikap yaitu sebagai sarana penyesuaian diri untuk mencapai tujuan, sebagai bentuk pertahanan diri dari kenyataan yang sulit diterima, sebagai media ekspresi, nilai, dan citra diri, dan juga sebagai alat pengetahuan untuk menetapkan standar evaluasi, sehingga memberikan kejelasan dan kestabilan dalam memahami peristiwa. Apa keterkaitan literasi digital dengan sikap? Keberhasilan seseorang dalam menghadapi perkembangan teknologi sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental dan cara pandang yang disebut dengan sikap terhadap teknologi digital. Literasi digital ini tidak hanya soal keterampilan teknis, melainkan juga bagaimana individu ini bersikap dan memanfaatkan informasi digital secara bijak. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi untuk mencari pembelajaran. Jadi bagian ini tuh menjelaskan bagaimana siswa menggunakan teknologi sebagai alat mendukung untuk pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada penggunaan internet sebagai sumber belajar. Jadi 50% siswa sangat setuju dan 29,2% setuju menggunakan internet untuk mencari sumber belajar. Jadi ini tuh menunjukkan inisiatif belajar mandiri yang cukup tinggi, terutama dalam mencari materi di luar penjelasan guru. Nah, yang keduanya itu ada penggunaan Google Classroom. Hanya 12,5% sangat setuju, sedangkan 50% hanya cukup setuju. Artinya, meskipun siswa punya akses teknologi dan pemanfaatan platform pembelajaran resmi masih kurang optimal. Nah, yang keduanya itu kemungkinan karena kurangnya pembiasaan, kurangnya dipandu guru, atau fitur yang dianggap rumit. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepercayaan diri terhadap teknologi baru. Ada 66,7% siswa hanya cukup setuju percaya diri dalam memakai teknologi baru. Ini menunjukkan bahwa mereka mau mencoba tetapi belum sepenuhnya nyaman atau terampil. Kemudian yang keempat, partisipasi dalam forum belajar online itu sebanyak 5,8,3 cukup setuju, menunjukkan partisipasi masih rendah. Ini menandakan bahwa siswa cenderung pasif dalam forum diskusi digital, meskipun sebenarnya forum dapat meningkatkan pemahaman. Jadi yang kedua itu ada pemahaman literasi digital. Jadi aspek ini tuh melihat apakah siswa tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami konsep literasi digital. Yang pertama itu bagian A-nya itu memahami konsep literasi digital. Pengetahuan cukup baik. 45,8% setuju memahami konsep literasi digital. Jadi siswa itu tahu bahwa literasi digital itu penting dalam pembelajaran masa kini. Nah, yang bagian B-nya itu mengikuti perkembangan teknologi, ada 45,8% setuju mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di sini tuh siswa itu sadar bahwa perkembangan teknologi dan mencoba menyesuaikan diri. Yang C-nya itu ada mengaplikasikan literasi digital. Jadi jawabannya itu terbagi rata, ada 30,3% setuju, cukup setuju, dan setuju. Artinya implementasi siswa itu masih tidak merata. Terus ada juga siswa yang sudah mahir, namun sebagian lainnya masih kesulitan. Selanjutnya saya akan membahas bagian ketiga yaitu etika dan keamanan digital. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan akun. 50% sangat setuju untuk tidak membagikan data pribadi. Ini menunjukkan kesadaran keamanan pribadi yang tinggi. Ini juga merupakan hal positif karena di zaman sekarang banyak kasus penyalahgunaan data di era digital. Yang kedua, waspada terhadap hoax. Sebanyak 37,5% sangat setuju, 37,5% setuju berarti 75% siswa sadar terhadap hoax. Ini juga merupakan sikap kritis terhadap informasi.
kemampuan literasi digital yang sehat. Kemudian yang ketiga, pemahaman bahaya plagiarisme. Sebanyak 54,2% hanya cukup setuju dan hanya 8,3% sangat setuju. Ini artinya banyak siswa belum benar-benar memahami seriusnya plagiarisme, atau siswa mungkin belum tahu cara membuat kutipan yang benar. Kemudian yang keempat, kebiasaan mencantumkan sumber. Sebanyak 37,5% cukup setuju, menunjukkan kebiasaan akademik yang masih rendah. Ini terkait erat dengan plagiarisme. Yang kelima, pemahaman cyber security. Sebanyak 66,7% hanya cukup setuju. Ini menunjukkan kesadaran ada tetapi pemahaman masih dangkal. Baik, yang selanjutnya kesimpulan. Secara umum literasi digital sangat penting di era ini dan para siswa SMA PGRI 83 Legok telah menunjukkan semangat dan kesadaran yang tinggi di beberapa aspek, namun masih memiliki kelemahan signifikan di area lain. Poin kuat siswa, minat belajar mandiri. Siswa memiliki niat yang tinggi untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar tambahan. Mayoritas sangat setuju dan setuju. Yang selanjutnya kesadaran keamanan. Siswa sangat sadar dan hati-hati mengenai keamanan data pribadi, tidak membagikan informasi yang sensitif dan mewaspadai berita bohong atau hoax. Area yang perlu ditingkatkan. Yang pertama, pemanfaatan alat belajar resmi, penggunaan aplikasi belajar resmi misalnya Google Classroom oleh siswa masih berada di tingkat sedang atau cukup, menunjukkan kurangnya optimalisasi alat yang tersedia. Yang selanjutnya, rasa percaya diri teknologi. Tingkat kepercayaan diri siswa dalam melakukan teknologi baru masih dalam kategori sedang. Etika digital atau kelemahan utama. Ini adalah area yang paling lemah. Kesadaran siswa terhadap bahaya plagiat dan kebiasaan mencantumkan sumber materi dari internet masih rendah atau cukup, yang mengidentifikasikan perlunya penguatan mendesak dalam hal etika digital dan penghargaan terhadap hak cipta. Yang selanjutnya, rekomendasi atau tindak lanjut. Siswa perlu mendapatkan pelatihan dan penguatan yang lebih intensif, terutama untuk mengoptimalkan pemakaian alat belajar digital dan yang paling krusial memperdalam pemahaman dan praktik etika digital untuk menghindari plagiat dan selalu menghargai sumber dan informasi yang ada.